Ini kalau kita lihat sejarah, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kita lihat sejarah ya, kita sepanjang peradaban Islam ini kita kaya gitu ya, dengan para pahlawan, ya, dengan para pemuda yang punya peran peradaban dari sejak ini masa Usama bin Zaid ya, radhiyallahu anhu ini seorang sahabat muda. Jadi Usama ini sahabat muda ketika Rasulullah tua, gitu ya. Jadi ketika Rasulullah muda dia masih baru lahir, ketika Rasulullah menjelang wafat dia jadi pemuda, termasuk Ibnu Abbas ya. Ibnu Umar gitu tuh sahabat-sahabat muda, dan Usama ini sudah menjadi panglima perang pada ada yang bilang pada umur 16 tahun, ada yang bilang 17 tahun, dan nikah Nabi pada umur 15 tahun. Ya, saya pernah posting tentang kapan sih usia saat menikah gitu ya. Saya bilang kalau dalam Islam tuh 15. Itu responnya ada yang negatif gitu ya. Padahal siap menikah itu bukan berarti kawin gitu. Siap menikah itu dalam Islam perspektifnya spektrumnya luas, bukan cuma bicara kawin ya. Kalau orang ngomong nikah tuh kawin. Kawin itu bicara seks gitu ya. Bukan itu. Kesiapan menikah itu sebenarnya sebagai bukti seseorang itu dewasa kan. Ya, secara finansial, secara psikologikal, secara sosial ya dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini Usama bin Zaid sudah dinikahkan Nabi pada umur ada yang bilang 14 bahkan 15 tahun. Gitu ya. Terus kemudian sudah jadi panglima perang 16 tahun. Terus berikutnya lagi Imam Syafi'i ya, kita kenal betul beliau sudah menjadi orang biasanya ingat dia karena hafal Quran umur 5 tahun apa 7 tahun begitu. Tapi kalau kita perhatikan tumbuhnya gitu, beliau sudah jadi pemuda, sudah jadi mahasiswa pada umur 11 tahun, kemudian menjadi dosen pada umur, kehabisan dosen pada umur 14 tahun katanya. Dan jadi mufti ahli fatwa atau ulama pada umur 18 tahun. Memang nggak bisa jadi benchmark ya, karena Imam Syafi'i ini jenius gitu ya. Tapi kalau kita lihat mainstreamnya gitu ya, pemuda-pemuda Islam itu rata-rata belasan tahun, itu di abad-abad berikutnya berlanjut ya. Bahkan ada Al-Khawarizmi gitu ya, seorang pakar matematika, ada Imam Ghazali, ada Muhammad Al-Fatih ya, banyak orang pengen anaknya seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini sudah menaklukkan Konstantinopel pada umur 19 tahun ada yang bilang 21 tahun. Tapi memulai debut penyerangnya pada usia 16 tahun ya. Walaupun kurikulumnya kan kurikulum sultan ya, kurikulum pendidikan seorang sultan, tapi itu juga terjadi pada masa-masa sebelumnya, misalnya Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu generasi yang lahir karena usaha Imam Ghazali katanya dan seterusnya. Kemudian Santot Ali Pasha di Pulau Jawa juga sama. Jadi ini bukan hanya di dunia sana, di Indonesia pun terjadi. Ini salah satu contoh ya, tangan kanan Pangeran Diponegoro, Santot Ali Pasha. Ali Pasha adalah gelar ranking militer tertinggi yang diadopsi Pangeran Diponegoro dari angkatan perang Turki Utsmani. Jadi ada Ali Pasha, Turkio, Bugio begitu. Nah, ini sudah menjadi panglima perang pada umur 17 tahun nih, ya, tangan kanan Diponegoro. Beliau ini kelahiran 1807 gitu. Nah, terus ada lagi Abdul Maududi, Imam Hasan Al-Banna di Mesir ya. Ini sampai abad ke-20. Ya, termasuk Pak Muhammad Natsir ya. Di Indonesia ini salah satu contoh saja. Ada Gus Salim, Pak Natsir, Khos Cokroaminoto dan seterusnya. Pak Muhammad Natsir ini fenomenal ya, karena sama seperti pemuda-pemuda lain pada zamannya itu belasan tahun sudah jadi dia. Ya, jadi beliau ini sudah menjadi sekretaris Jong Islam Mittenbond di Padang pada umur ada yang bilang pada umur 13 tahun ya, sudah menjadi sekretaris sekjen 15 tahun, kemudian ke Jawa ngambil kuliah jadi guru ya di Mu'alimin Mu'alimat di Jogja. Kemudian menjadi guru pada usia 17 atau 18, usia 20 punya sekolah dan kemudian memulai debut politiknya. Jadi belasan tahun. Ya, sama kayak para Sumpah Pemuda ya, gitu. Nah, ini saya bahas singkat saja bahwa kenapa ini ditampilkan, karena hari ini nggak lahir lagi gitu ya. Iya kan? Para pemuda-pemuda hebat ini ya, sepanjang sejarah kenapa Islam begitu cemerlang, karena ini nggak lahir lagi. Kenapa nggak lahir kembali? Ya, karena ada yang salah dengan pendidikan kita. Sepakat nggak? Ya, semua orang berpikir pendidikan itu penting, sepakat nggak? Semua orang sepakat bahwa kalau generasi maju harus pendidikan. Tapi pertanyaannya pendidikan seperti apa gitu, ya kan? Ya kan, pendidikan yang membawa generasi ini kemana? Gitu kan? Pendidikan penting, sepakat semua orang gitu ya, bahwa kalau sebuah bangsa harus maju pendidikan, ya bangsa ini harus ini pendidikan. Tapi pertanyaannya pendidikan seperti apa? Ya, pendidikan yang mencetak apa gitu ya. Kalau Dr. Aden Husaini bilang sekolah tinggi-tinggi ujungnya cuma cari makan, ya kalah sama monyet dong. Monyet nggak usah sekolah tinggi tuh cari makan katanya. Ya, bisa cari makan gitu. Ada bukunya tuh, ya jangan kalah sama monyet katanya. Jadi cerita-cerita itu sudah banyak hari ini dikritik gitu ya, dan kita harus berusaha ya. Saya menghargai juga teman-teman di tempat lain, di bumi belahan dunia lain yang hari ini juga sama-sama berjuang gitu ya, bagaimana membuat panduan pendidikan yang sesuai dengan yang Islam kehendaki gitu ya. Karena tujuan pendidikan ini bukan sekedar kayak sekarang ya, sosioekonomi kan. Sekolah tinggi biar kerja di tempat basah gitu kan, dapat sekolah favorit,
kerja tempat basah, kemudian bisa hidup senang gitu ya. Jadi ukurannya sosioekonomi, bukan itu kan. Kalau kayak begitu semua ya kita jadi bangsa kuli, ya, jadi bangsa hewan kita. Ya, pendidikan itu bukan itu, bagaimana, tapi bagaimana melahirkan karya dan peran peradaban terbaik ya dengan semulia-mulia adab gitu kan, dengan akhlakul karimah atau adab yang mulia. Kalau pendidikan seperti itu berubah nanti semua ya realitanya. Ya hari ini kan pandemik aja kita diserang pandemik babak belur kan ya enggak? Ya babak belur yang katanya bercerai rumah tangganya, yang bingung nafkahnya dan seterusnya, babak belur karena kita nggak berdaulat sepakat ya, karena kita nggak mandiri, kita bingung gitu ya, karena kita nggak punya panduan atau salah dalam konsep mendidik anak. Oke teman-teman sekalian, nah dari mana mulainya ya, dari ayat ini gitu ya. Allah la yaghfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah realitas jiwanya, kondisi kejiwaannya. Change, transform. Ya, kalau change itu dari ulat jadi ulat yang lebih baik, itu transform, itu change. Tapi kalau transform ini dia dari ulat jadi kupu-kupu begitu ya. Ada perubahan bentuk. Tapi dalam Islam perubahan itu tidak seperti di Barat ya. Kalau di Barat itu perubahan itu satu yang nggak jelas ujungnya dan nggak jelas awalnya. Kalau dalam Islam enggak, perubahan itu jelas awalnya dan jelas ujungnya, gitu ya. Awalnya adalah tadi unsur stabilitas tadi kan, dari Allah kepada Allah kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka setiap ada musibah kita diajarkan untuk membaca itu agar kita kembali gitu ya, kembali kepada Allah dan menyadari untuk kembali juga nanti menuju Allah begitu kan. Makanya kalau kita baca asbabul urut atau asbabul nuzul ayat ini gitu ya, dengan hadis-hadisnya itu digambarkan orang yang membaca ini hidupnya kemudian jadi berkah gitu. Kita mungkin tiap hari baca ini nggak berubah juga hidup kita gitu ya, karena nggak paham esensinya, substansinya gitu ya, lalu kemudian implementasinya dalam keseharian. Nah jadi Bapak Ibu dalam konsep Islam perubahan itu bukan dari ekonomi ya, bukan dari politik, tapi dari jiwa. Ya kalau di dakwah itu maksud dakwah zatiyah ya, dakwah dengan jiwa kita. Kalau di komunikasi namanya fitrah communication ya, kalau seorang pakar nyebutnya begitu. Jadi komunikasi dengan pasangan akan bagus kalau komunikasi kita dengan Allah bagus, dengan jiwa bagus gitu kan. Karena apa yang muncul di permukaan, apa yang muncul di realita kehidupan adalah apa yang terjadi dalam jiwa kita. Oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki realitas kejiwaan kita, maka perbaiki realitas kehidupan kita, politik, ekonomi, perbaiki realitas kejiwaan kita. Gitu ya. Nah, ini yang dibahas dalam konsep fitrah gitu ya, bahwa perubahan itu dimulai dari jiwa kita. Ya, maka nanti sangat terkait dengan tazkiyatun nafs gitu ya. Dan itu di breakdown. Ya, tazkiyatun nafs itu nanti banyak dibahas besok ya di Fitrah Best Life, karena itu ayah bundanya nih. Karena nanti biar ketemu ya fitrah anak-anak yang baik ketemu dengan fitrah orang tua yang baik gitu. Ya kan? Klop dia. Kenapa sih terjadi kerusakan dalam pendidikan? Karena fitrah ayah ibunya berantakan ya. Maka fitrah yang berantakan ini nanti tabrakan dengan fitrah yang baik anak-anak kita. Jadi toxic parent kalau bahasa sekarang. Toxic parent kan cerita tentang fasadul fitrah ya, fitrah yang damage, yang corrupted kalau kata Dr. Samsudin Arif ya. Tadi soalnya kita undang lagi di summit beliau, seorang filsuf ya, seorang filsuf yang juga banyak membahas tentang konsep human nature gitu.